Terpikat pesona Hot Duda. Bab 011. Oke. Kita dapat semuanya. Udah cukup buat hari ini, kata fotografer yang bekerja sama dalam proyek pemotretan itu. Akhirnya. Regita lega dan merasa bebas setelah pekerjaannya selesai. Regitu menepi ke sofa tunggu dan menyandarkan punggungnya yang lelah. "Re, udah tahu kabar dari mantan suami kamu?" tanya Ismi, manajer Regita yang sejak tadi sibuk sendiri dengan ponselnya. "Nggak usah kasih tahu ah. Nggak penting," jawab Regitu dengan sikap apatisnya. "Serius? Nggak mau kepo sama istri barunya?" pancing Ismi. "Istri baru?" Mendengar itu, barulah Regita merasa tertarik dan pastinya tak menyangka kalau mantan suaminya yang menduda selama 7 tahun tiba-tiba memiliki istri baru. "Kaget, kan? Haha, sama lo, aku juga kaget," goda Ismi. Regita yang tadinya tak mau peduli, pada akhirnya malah jadi penasaran. "Apa benar Bian sudah menikah? Dengan siapa?" "2. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Semangat ya, semoga kamu pulang sebelum jam makan malam." "Iya, akan aku usahakan. Apa Yasa udah pulang ke rumah?" "Belum, Mas. Aku minta nomor teleponnya ya, biar nanti aku chat Yasanya." "Iya, sayang. Aku kirim nomor Yasa sekarang." "Iya, Mas. Kamu aja yang tutup teleponnya." "Oke." Widuri menutup sambungan telepon dengan Bian. Dia mengakhiri obrolan singkat itu. Lalu tak lama masuk pesan dari Bian yang berisi kontak Yasa. Ini sudah hampir maghrib dan Yasa belum pulang ke rumah. Walaupun baru beberapa hari menjadi mamanya, tapi Widuri merasakan kecemasan yang sangat dalam ketika anak sambungnya itu belum pulang sekolah. "Duh, aku chat gimana ya?" Widuri agak segan. Dia tak yakin kalau Yasa akan peduli dengan chat darinya. "Yas, ini Widuri. Kamu masih di mana? Kegiatan ekskulnya udah selesai, kan?" Widuri sudah mengetik sederet kata tapi tak langsung ia kirimkan karena tak tahu harus menyebut dirinya siapa jika di hadapan Yasa. "Widuri kah? Atau mama? Atau ibu?" Widuri dibuat bingung dengan hal remeh itu. Druung. Belum sempat Widuri mengirimkan pesan itu, Widuri mendengar suara motor masuk melewati gerbang rumah. Widuri yang sedang ada di ruang depan menoleh keluar, lewat dinding kaca ia bisa melihat dengan jelas kalau itu suara motor Yasa. Barulah Widuri merasa lega. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Widuri pergi keluar rumah dan akan menyambut Yasa di teras. Jujur saja Widuri segan, sedikit banyak dia sudah mulai semakin mengenal karakter anak 17 tahun itu. Kasar, ketus, judes. Setidaknya 3 hal itu yang paling Widuri tahu. Setelah menyimpan motornya di garasi yang terpisah cukup jauh dari bangunan rumah, selanjutnya Yasa melangkahkan kaki jenjangnya melewati jalan setapak di antara hamparan rumput hijau, melewati 3 buah anak tangga kecil sampai akhirnya tiba di teras rumahnya. Dari kejauhan Yasa sudah memajang wajah jutek, dia terus berjalan seolah tak melihat keberadaan Widuri. 3. Yas. Sapa Widuri. Yasa tidak menyahut, tapi merespon sapaan Widuri dengan tatap mata yang dingin. "Kalau hari Jumat, pulangnya memang selalu jam segini ya?" tanya Widuri berbasa-basi. "Ya." Kamu pasti capek. Mau dibuatkan jus?" Walau canggung, Widuri mulai melatih diri untuk mendekati Yasa. "Nggak suka jus." "Oh, atau es de?" "Ini lagi basa-basi ya." Situasi begitu riku bagi Widuri, tapi tampaknya Yasa merasa biasa-biasa saja. Kesan Yasa untuk Widuri tak berubah sejak awal pertama bertemu. Bagaimanapun juga kita udah tinggal di rumah yang sama. Kalau kamu butuh sesuatu,
kamu bisa minta bantuan. Mama, jangan sungkan. Saat Widuri menyebut dirinya sebagai mama, sungguh Widuri merasa risih. Tapi dia harus membiasakan diri. Mama. Yasa tersenyum kecut ketika mendengar Widuri menyebut dirinya sebagai mama. Maaf, kalau kamu gak nyaman sama panggilan itu, kamu boleh panggil dengan sebutan lain, ibu misalnya. Keriting. Sebelum Yasa menyahut, ponsel di saku celana berdering menggelitiki. Yasa mengabaikan Widuri dan memeriksa siapa yang menelponnya itu. Ternyata yang menelpon adalah Regita. Nggak ada mama yang lain di dalam hidupku kecuali yang ini. Yasa menunjukkan layar ponselnya saat Mama memanggil di layarnya. Cuma yang ini. Nggak ada mama yang lain. Tegas Yasa sebelum akhirnya pergi melengos masuk ke dalam rumah meninggalkan Widuri sendiri. Widuri ciut. Percobaan pertama gagal total dan ternyata memang sulit menjadi mama baru bagi Yasa. Dimanja sama papanya, tapi dijudesin sama anaknya. Di dunia ini memang gak ada yang benar-benar sempurna. Widuri mendengus pasrah. Tapi Widuri tak akan menyerah, dia akan berusaha di lain kesempatan. Dia akan memenuhi janjinya pada Nyonya Farida untuk menjaga Yasa dengan baik. Yasa terus melangkahkan kakinya menuju ke lantai 2 rumah sambil menerima telepon dari sang mama. Yas. Terdengar sapaan Regita dari seberang sana. Ada apa, Mah? Tanya Yasa. Kamu punya mama baru. Papa kamu udah nikah lagi. Kapan? Yas. Kenapa mama nggak dikasih tahu? Siapa sih orangnya? Regita memberondong Yasa dengan sederet pertanyaan. Jelas terdengar kalau Regita sedang dikuasai dengan rasa ingin tahu. 4. Aku jawab yang mana dulu nih? Yasa sampai bingung harus jawab yang mana dulu. Dia sudah sampai di kamarnya lalu menaruh tasnya sembarangan di lantai kemudian ia merebahkan tubuhnya di atas kasurnya yang nyaman. Semuanya. Tuntut Regita. Diulang lagi, satu-satu nanyanya. Yasa terlihat malas. Ih, kamu. Ya udah, jadi beneran papa kamu udah nikah lagi? Regita menyederhanakan pertanyaannya. Ya, jawab Yasa dengan malas. Sama siapa? Kapan? Sama orang asing dari antah berantah. Sabtu lalu. Siapa sih? Mama kenal nggak sama orangnya? Apa entertainer juga? Regita semakin kepo. Yasa menghisap udara lewat hidungnya dengan kasar. Sungguh ia malas mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Yas. Jawab dong. Bukan. Bukan apa? Tadi kan mama tanya dia artis atau bukan? Ya, bukan. Ketus Yasa. Yas please Yas, jawab yang bener dong. Jangan bikin mama penasaran begini. Serius lo mama kaget waktu denger papa kamu udah nikah lagi. Tega juga ya kalian gak ngasih tahu mama. Terus senang-senang di belakang mama. Kenapa mama harus kaget? Papa kan udah bukan siapa-siapa mama lagi. Ocehan Regita langsung berhenti mendengar pertanyaan dari Yasa. Terus mama bilang aku sama papa tega. Mama lo yang lebih tega sama kami. Mama udah 7 tahun lebih, bersenang-senang sama kehidupan baru mama. Yasa balik menyerang Regita. Sungguh Yasa muak dengan kedua orang tuanya. Bagi Yasa, keduanya sama-sama egois. Udah iya. Aku capek. Kalau kepo mending tanya ke orangnya langsung. Aku nggak tahu dan aku nggak mau tahu apapun tentang kehidupan baru kalian. Terserah. Yasa menutup obrolan dengan penuh emosi. Yasa melempar ponselnya ke dekat tumpukan bantal dan sungguh ia lelah dengan hal-hal seperti ini. Yasa menyesalkan kenapa dirinya harus terlahir dari orang tua yang memilih kesenangan masing-masing. Yasa jadi iri dengan Roni, walaupun hidup serba kurang, tapi setidaknya Roni tak kekurangan perhatian kedua orang tuanya. Yasa memejam mata dan ingin melupakan semuanya.
Yasa benci orang-orang. Yasa benci papanya. Yasa benci. 5. Mamanya. Regita tidak berkutik. Dia merasa sangat tersentil dengan ucapan Yasa. Dia pun tidak meneruskan rasa keponya. Dia sedang merenungkan kata-kata yang diucapkan oleh putra semata wayangnya itu. Maafin Mama, Yas, memang Mama yang egois. Maafkan Mama. Batinnya dengan rasa sesal yang tiba-tiba menyesaki seisi dadanya. Bian pulang tepat saat jam makan malam. Dia melihat istrinya sedang sibuk menyiapkan meja makan bersama Nunung dan Uti. Rasa lelah Bian terbayarkan melihat pemandangan sederhana itu. Istrinya selalu aktif dalam pekerjaan rumah, membuat Bian benar-benar merasakan arti memiliki seorang istri. Pak Bian pulang, bisik Nunung pada Widuri. Nunung yang pertama kali menyadari kemunculan Bian. Widuri menoleh dan menyambut Bian dengan senyum manis ciri khasnya. Mas. Widuri mengabaikan pekerjaannya lalu berjalan mendekat pada Bian yang juga sedang berjalan ke dining area. Aku nggak telat, kan? Tanya Bian. Widuri meraih tangan Bian lalu mengecupnya. Enggak, Mas. Walau telat, tapi kamu datang tepat waktu di kesempatan kedua. Keduanya saling bertukar senyum dan tatap mata penuh cinta. Lalu kemudian Bian mencari keberadaan Yasa. Yasa mana? Masih di kamarnya, ini baru aja Bi Uti mau manggil ke kamarnya. Biar aku aja yang panggil dia. Sekalian mau naruh tas ke ruang kerjaku. Sini, biar aku aja yang simpan, Mas. Kamu pasti capek. Biar aku aja. Kamu duduk duluan tunggu aku di meja makan ya. Ya udah kalau gitu. Bian pergi ke lantai 2 rumah untuk pergi ke ruang kerjanya untuk menyimpan tasnya yang berisi beberapa berkas penting sekalian akan mengajak Yasa untuk segera turun dan makan bersama. Bian lebih dulu pergi ke kamar Yasa, tok-tok. Yas. Ayo turun, makan malam udah siap. Bian mengetuk pintu. 6. Sambil berseru. Yasa menurut karena memang perutnya sudah lapar. Dia membukakan pintu dan memajang wajah apatis seperti biasa. Tunggu di bawah, Mama kamu juga udah nunggu di meja makan. Papa mau simpan ini dulu. Mimik wajah Yasa berubah, Yasa terlihat tidak senang. Mama. Widuri maksudnya. Bian pun mengerti dengan respon Yasa. Ya udah, kamu boleh panggil dia dengan panggilan yang lain. Kecuali panggil nama secara langsung kayak gitu. Hargai dia. Bagaimanapun juga, dia udah jadi istri papa sekarang. Risih banget panggil Mama. Yasa agak menggerutu. Senyamannya kamu aja, asal jangan panggil Widuri, oke? Bian menepuk pundak Yasa berharap Yasa setuju dengan syaratnya. Yasa tidak peduli dan pergi menuju ke lantai dasar rumah. Dia memang lapar, walaupun tak ingin lagi duduk satu meja makan dengan Widuri tapi urusan perutnya juga tak bisa ia abaikan. Bian hanya geleng-geleng kepala dengan sikap Yasa. Tapi Bian tak lelah memakluminya sembari terus berharap kalau satu hari nanti Yasa akan mengerti keadaannya. Makan malam itu berlangsung tenang, Yasa diam-diam menikmati makanannya. Tumben. Bi Nunung masaknya lebih enak dari biasanya. Pikir Yasa dan rasa ingin terus melahap makanannya. Padahal yang memasak tadi adalah Widuri, dibantu oleh Nunung dan Uti. Sarapan pun begitu. Yasa sebenarnya nalas makan satu meja dengan Widuri. Tapi, karena dia ingat kalau masakan semalam sangat enak, Yasa pun semangat untuk kembali makan bersama. Padahal tadinya Yasa akan mampir ke warung bubur Mang Asep di depan sekolah. Aku berangkat, ucap Yasa setelah ia selesai dengan sarapannya lalu sun tangan pada Bian. Dan saat giliran pada Widuri, Yasa mengabaikannya lagi. Yasa pergi begitu saja tak pamit sama sekali pada Widuri. Yasa, seru Bian agak marah. Tapi Yasa tak peduli dan terus berjalan meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah.
Udah ah, Mas. Nggak apa-apa, biarin aja. Widuri segera menenangkan. Kamu udah seminggu jadi mamanya, tapi dia tetap nggak ada sopan santun sama kamu. 7. Nggak apa-apa. Mending kamu bantu aku milih dress buat nanti malam. Bisa nggak, Mas? Widuri mengalihkan kemarahan Bian dan mengajak untuk pergi ke kamar untuk memilih pakaian untuk nanti malam. Boleh. Apa kamu mau ke salon dulu? Biar aku antar mumpung aku libur ngantor. Kayaknya nggak usah deh, Mas. Aku nggak mau dandan yang terlalu wah nanti malam, biar aku nggak terlalu pangling dan mereka masih mudah buat mengenali aku, tukas Widuri. Oke. Lagian, muka polos bangun tidur aja udah cantik kok, goda Bian. Masa? Seriously? Bisa aja kamu, Mas. Ayo ah, bantu aku pilih. Soalnya ada beberapa dress yang belum sempat aku pakai dan semuanya bagus, aku bingung harus pilih yang mana. Iya, ayo. Bi, saya ke atas dulu ya. Maaf nggak bisa bantu beresin. Widuri pamit pada Nunung dan Uti yang ada di dapur. Iya, Non. Nggak apa-apa, ini kan tugas Nunung sama Uti, Non udah masak, urusan yang lainnya serahin aja ke Nunung sama Uti. Widuri tersenyum sambil mengangguk. Senyuman Widuri memberi warna baru di rumah itu sehingga membuat para Art merasa bersyukur memiliki majikan baru sebaik Widuri. Widuri pergi ke kamar untuk memilih dress yang akan ia kenakan nanti malam. Tinggal menunggu beberapa jam lagi, pesta pernikahan Randy dan Alia akan segera digelar. Acara akad sudah digelar tadi pagi. Seluruh keluarga kembali disibukkan untuk menyiapkan acara resepsi di malam harinya. Setelah menemui beberapa tamu dan kerabat yang menjadi saksi pernikahan, akhirnya Alia dan Randy bisa pergi ke kamar pengantin untuk melepaskan rasa lelah. Baru acara akad aja udah capek, keluh Randy lalu membuka beskap putihnya. Randy juga melepaskan kain batik bawahan beskapnya dan menyisakan sebuah boxer merah dan kaos oblong putih saja. Masa udah capek aja, Mas? Hari ini masih sangat panjang loh buat kita. Alia juga sibuk membersihkan sisa make up di depan cermin dengan micellar waternya. Iya, aku tahu, sayang. Aku boleh istirahat dulu nggak bentar? Nggak mau pemanasan dulu? Persiapan buat tempur yang sesungguhnya nanti malam, goda Alia sambil melirik nakal pada Randy. Randy menelan selaiva. Entah kenapa dia terlihat agak segan. 8. Selama ini kamu sukses menahan diri buat nggak minta DP ke aku loh. Padahal, sebagian temanku banyak yang curhat, katanya mereka sering dipaksa buat nina-ninus sebelum marit. Tapi kamu sangat menjaga hubungan kita dari hal-hal kayak gitu. Salut deh aku sama kamu, Mas. Alia menyanjung Randy dan begitu bangga pada Randy. Ya kali aku minta DP sama kamu, sayang. Namanya cinta kan harus tunggu sampai benar-benar halal, jawab Randy sambil menggaruk-garuk tengkuk, padahal sedang tidak gatal. Ih, kamu soleh banget. Kamu idaman banget deh. Nggak salah pilih lo aku, walaupun status kamu duda. Tapi kamu benar-benar yang terbaik. Randy tersenyum kagok. Beberapa bulir keringat juga tiba-tiba terbit dari dahinya. Aku ke toilet dulu ya bentar. Randy malah pamit pergi ke toilet. Iya silakan, Mas. Randy yang tadinya ingin tiduran, malah merasa tegang dan pergi ke dalam kamar mandi yang ada di sudut kamar. Randy mengunci dirinya lalu menurunkan celana boxer berikut celana dalamnya juga. Belalai mengkerut muncul di antara kedua pangkal pahanya. Randy memainkan dan mencoba membangunkannya. Kali ini harus bangun. Harus bangun. Kalau sama si Widuri kan emang nggak ada nafsu. Dia burik. Dia nggak bisa dandan. Masa sama Alia nggak bisa? Aku cinta dia. Harusnya sih kamu bisa ereksi nanti. Oke.
Randy seperti orang gila mengajak ngobrol pada adiknya itu. Adiknya tetap mengkerut, tak ada respon. Randy sangat gelisah di hari pernikahannya. Dia sudah menyiapkan beberapa obat-obatan termasuk obat perangsang dan tisu ajaib yang ia harapkan bisa membantu ia sukses melewati malam pertamanya dengan Alia. Randy berharap Alia akan bersabar menunggu sampai nanti malam. Randy belum siap dan dia ketinggalan obat perangsang itu. "Mas, masih lama," seru Alia dari luar kamar mandi. Randy merasa tegang lagi, hanya dirinya yang tegang dan belalainya tetap santai tak ikut tegang.